kami dari kelompok 2 pada chapter mengenai kali ini membahas tentang the tools of quality. Sekarang kita masuk ke pembahasan improving the quality system. Jadi sistem kualitas dalam organisasi ini berfokus pada kepuasan pelanggan, karena pelanggan itu yang puas akan meningkatkan loyalitas dan juga berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. Jadi organisasi terus berkembang, diperlukan adanya perbaikan secara berkelanjutan. Tanpa hal ini perusahaan itu dapat mengalami stagnisasi dan juga baik dari sisi budaya maupun kinerja. Kondisi ini bisa mendorong terjadinya langkah ekstrim seperti restrukturisasi. Dan juga selain itu sistem kualitas ini merupakan suatu jaringan yang saling terhubung antara manusianya, teknologi dan proses. Namun faktor yang paling penting adalah manusia, karena mereka itu berperan terhadap sumber utama inovasi, sementara teknologi ini berperan dalam mendukung pekerjaan yang bersifat rutin. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan perbaikan sistem yang terus-menerus itu kunci utama dalam menjaga kualitas organisasi, yang kemudian didukung oleh alat seperti Basic 7 Tools dan juga New 7 Tools. Oke, next kita akan membahas masuk pembahasan Ishikawa's Basic 7 Tools atau B7 Tools. Jadi B7 Tools ini adalah merupakan 7 alat dasar dalam manajemen kualitas yang digunakan untuk membantu proses perbaikan secara sistematis. Alat ini bisa digunakan oleh semua level dalam organisasi, baik individu maupun timnya. Namun secara umum terdapat alur penggunaan dari alat-alat ini. Yang pertama adalah proses map yang digunakan untuk menggambarkan alur proses agar kita dapat memahami keseluruhan dalam sistem dan mengidentifikasi langkah yang bernilai maupun tidak bernilai. Kemudian ada yang namanya check sheet, yaitu pada check sheet ini adalah alat sederhana untuk mengumpulkan data dua variabel, sedangkan control chart ini digunakan untuk mengecek apakah suatu proses ini berjalan stabil atau tidak. Selain itu, pada cause and effect diagram atau diagram fishbone digunakan untuk mencari akar penyebab masalah dengan pendekatan seperti 5 why. Terakhir, pada Pareto chart digunakan untuk memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, yaitu bahwa sebagian besar masalahnya itu biasanya disebabkan oleh sebagian kecil penyebab utama. Tujuan utama dari B7 Tools ini adalah untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan masalah agar dapat dilakukan perbaikan secara kualitas efektif. Oke, next pada bagian process map dalam Basic 7 Tools. Jadi pada proses map ini adalah gambaran visual dari suatu proses kinerja yang digunakan untuk memahami alur kinerja yang dilakukan dalam perbaikan. Dengan proses map ini kita bisa melihat seluruh langkah dalam proses menjadi lebih jelas. Dalam proses map ini terdapat beberapa simbol dasar seperti persegi panjang itu untuk aktivitas proses, berketupat itu untuk keputusan, dan juga jajar genjang untuk input ataupun output, dan juga garis alur yang menunjukkan aluran urutan dalam proses. Jadi tujuan utama proses map ini adalah untuk mengidentifikasi masalah langkah yang bernilai dan tidak yang bernilai tambah, serta menyederhanakan proses agar lebih efisien. Contohnya dalam proses perizinan, beberapa langkah yang tidak memberikan nilai tambah itu dihapus sehingga memberikan proses yang menjadi cepat sederhana. Selain itu terdapat juga namanya SEPOC atau SIPOC ini yang membantu melihat hubungan antara supplier input, proses output, dan juga customer, terutama ketika batas proses belum jelas. Jadi proses map ini membantu organisasi memahami meningkatkan efisiensi proses kinerja. Oke, next. Di slide pertama ini kita bahas 3 tools dasar yang fokus ke pengumpulan dan analisis data. Yang pertama ada check sheet. Check sheet ini digunakan untuk mencatat kejadian atau masalah yang muncul dalam proses secara sistematis. Jadi tools ini penting banget sebagai dasar data sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut. Yang kedua ada histogram. Histogram digunakan untuk melihat distribusi data. Dari sini kita bisa tahu apakah data itu normal, miring, atau ada penyimpangan. Jadi histogram membantu kita memahami pola variasi dalam suatu proses. Yang ketiga ada scatter diagram. Scatter diagram ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Misalnya apakah jam lembur berpengaruh terhadap tingkat absensi. Dari sini kita bisa tahu apakah ada hubungan atau tidak sehingga bisa membantu pengambilan keputusan. Jadi 3 tools ini intinya membantu kita dari tahap awal, yaitu mengumpulkan data dan memahami data yang sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Selanjutnya kita masuk ke tools yang lebih fokus ke pengendalian dan pencarian akar masalah. Yang pertama ada control chart.
Troll card digunakan untuk memonitor apakah suatu proses itu stabil atau tidak dari waktu ke waktu. Kalau data masih di dalam batas kendali, berarti prosesnya masih terkendali. Tapi kalau keluar dari batas, berarti ada masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut. Yang kedua adalah Ishikawa diagram atau fishbone diagram. Tools ini digunakan untuk mencari akar penyebab masalah. Jadi kita tidak hanya fokus ke gejala, tapi benar-benar menggali penyebab utamanya. Biasanya menggunakan pendekatan 5M seperti manusia, mesin, metode, dan lain-lain, serta teknik 5 ways. Jadi dua tools ini membantu kita untuk memastikan proses tetap stabil sekaligus menemukan akar masalah supaya perbaikan yang dilakukan lebih tepat. Dan secara keseluruhan, semua tools ini digunakan untuk mendukung continuous improvement berbasis data dalam suatu organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu alat dari Basic 7 Tool, yaitu Pareto Chart. Jadi Pareto Chart ini adalah frekuensi chart yang menggunakan prinsip 80/20. Artinya, sekitar 80% masalah itu cuma disebabkan oleh 20% faktor utama yang kita sebut vital few. Kalau kita lihat dari chart ini adalah contoh nyata dari perusahaan copy printing yang mengalami masalah setup-nya lambat. Hasilnya, penyebab terbesarnya adalah setup routines yang tidak distandarisasi dengan frekuensi 315 kasus. Itu lebih dari 52% dari total masalah. Jadi, kita tinggal fokus ke satu hal itu dulu. Dampaknya sudah besar banget. Nah, langkah pakainya tuh simple banget. Itu yang pertama, kumpulkan data, lalu buat frekuensi chart, urutkan dari yang paling sering, lalu tangani bar yang paling tinggi duluan. Nah, itulah inti dari Pareto Chart. Nah, selain B7 Tools tadi, ada juga yang namanya New 7 Tools atau N7 Tools. Ini dikembangkan sama Japanese Society for Kichu Technique Development dan lebih fokus ke proses kelompok dan pengambilan keputusan. Bedanya dengan B7, N7 ini dipakai dalam siklus satu alat ngasih input ke alat berikutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang affinity diagram. Fungsinya itu untuk ngelompokin ide-ide yang banyak dan acak hasil brainstorming ke dalam kategori logis. Cara kerjanya, tulis semua ide di sticky notes, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan kasih label tiap kelompok. Misalnya kalau lagi bahas masalah keterlambatan produksi, ide-idenya bisa dikelompokkan jadi manusia, mesin, dan material. Manfaatnya, kita bisa nemuin pola tersembunyi dari masalah yang awalnya kelihatan berantakan. Kalau yang kedua, itu ada interrelationship diagram. Kalau affinity diagram itu mengelompokkan. Nah, diagram ini ngejawab pertanyaan faktor mana sih yang paling berpengaruh. Caranya, tiap faktor ini ditulis dalam lingkaran lalu ditarik panah ke faktor lain yang dipengaruhinya. Faktor yang punya banyak panah keluar itu adalah yang jadi akar masalahnya, yang harus ditangani duluan. Contohnya, kurang pelatihan, jadi itu menyebabkan kesalahan operator, lalu menyebabkan produk cacat, dan menyebabkan keluhan pelanggan. Tools yang ketiga yaitu tree diagrams. Tools ini digunakan untuk memecah suatu masalah besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terstruktur, mirip seperti work breakdown struktur dalam manajemen proyek. Caranya dimulai dari menentukan tujuan utama atau masalah yang paling penting. Setelah itu kita bertanya, apa saja langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini menjadi cabang utama, lalu tiap cabang diuraikan lagi ke langkah yang lebih detail dengan pertanyaan yang sama. Nah, proses ini dilakukan terus sampai semua ide atau langkah yang mungkin sudah tertampung. Jadi, hasilnya seperti pohon dengan cabang-cabang yang menggambarkan urutan tindakan seperti pada gambar. Nah, tools yang keempat yaitu prioritization grid. Alat ini dipakai untuk membantu memilih alternatif terbaik ketika ada banyak pilihan dan banyak kriteria penilaian. Nah, caranya yang pertama menentukan tujuan, pilihan yang tersedia, dan kriteria penilaiannya. Kemudian mengurutkan kriteria dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting, lalu beri bobot persentase pada tiap kriteria. Setelah itu, setiap alternatif dinilai berdasarkan kriteria tersebut. Nah, nilai-nilai itu kemudian diolah, dirata-rata, di-ranking, dan dikalikan dengan bobot untuk mendapatkan skor akhir. Hasil akhirnya adalah peringkat alternatif, di mana skor yang lebih kecil biasanya menunjukkan pilihan yang lebih baik. Intinya, alat ini membantu pengambilan keputusan jadi lebih objektif dan terstruktur.
Tools yang kelima yaitu metric diagram. Tools ini digunakan untuk melihat hubungan antara beberapa faktor atau ide. Bentuknya seperti tabel, di mana baris dan kolom mewakili elemen yang berbeda, misalnya tugas dan orang yang bertanggung jawab. Nah, di dalam tabel biasanya digunakan simbol untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antar elemen tersebut. Alat ini sering digunakan dalam diskusi kelompok untuk memahami keterkaitan antar masalah, tugas, atau tanggung jawab secara lebih jelas. Nah, tools yang keenam yaitu Process Decision Program Chart atau PDPC. Nah, alat ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah saat menjalankan suatu rencana atau program. Bentuknya mirip tree diagram, tapi fokusnya pada apa yang bisa salah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, langkahnya dimulai dari menyusun tahapan utama secara berurutan, lalu tiap tahap dijabarkan lebih detail. Setelah itu diidentifikasi kemungkinan masalah atau hal tak terduga yang bisa terjadi di tiap tahap, kemudian dibuat solusi atau tindakan pencegahan untuk setiap masalah tersebut. Nah, yang terakhir, solusi tersebut dievaluasi apakah realistis atau tidak. Biasanya ditandai dengan simbol layak atau tidak layak. Tools yang ketujuh atau tools yang terakhir yaitu Activity Network Diagram. Diagram ini digunakan untuk merencanakan dan mengontrol proyek, terutama untuk mengetahui urutan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan. Nah, pada gambar, setiap lingkaran atau node mewakili aktivitas, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, angka di dalamnya menunjukkan durasi waktu, misalnya hari. Garis panah menunjukkan urutan pekerjaan, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, materi selanjutnya yaitu Reflections on the Managerial New 7 Tools. New 7 Tools ini sangat berguna untuk mengelola proyek yang kompleks dan melibatkan banyak orang atau tim. Nah, jika digabungkan dengan Basic 7 Tools, maka seorang manajer sudah mempunyai paket lengkap alat untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dalam proyek. Nah, kedua jenis tools ini sudah terbukti efektif dan bisa digunakan di banyak situasi dan bidang. Kekuatan utama dari tools ini terletak pada penerapannya dalam siklus Plan, Do, Check, Act atau PDCA, yaitu metode sederhana tapi sistematis untuk menyelesaikan masalah, terutama yang belum terstruktur atau masih belum jelas. Dengan mengikuti langkah PDCA ini, proses penyelesaian masalah jadi lebih terarah dan tidak asal-asalan. Selain itu, tools ini juga sangat efektif digunakan dalam kerja tim karena membantu menyatukan ide dan sudut pandang dan membuat proses diskusi jadi lebih fokus dan terstruktur. Bisa mengurangi waktu rapat yang tidak produktif, membantu pengembalian keputusan yang lebih objektif karena berbasis data dan fakta, bukan hanya opini. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai introduction dan juga study background dari jurnal yang kami gunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pangan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait kualitas dan keamanan produk. Resiko tidak hanya berasal dari proses produksi, tetapi juga dari bahan baku, faktor manusia, hingga lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pendekatan manajemen resiko yang tidak hanya reaktif, tapi juga sistematis dan terintegrasi. Secara umum, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan. Pertama adalah diagram Ishikawa yang membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah. Namun, metode ini cenderung bersifat kualitatif dan belum mampu mengendalikan risiko secara sistematis. Kedua adalah HACCP yang berfokus pada pengendalian titik kritis dalam proses produksi, tetapi memiliki keterbatasan dalam menggali akar penyebab masalah secara mendalam. Melihat keterbatasan tersebut, jurnal ini mengembangkan pendekatan baru yaitu Integrated Risk Framework atau IRF yang mengintegrasikan kedua metode tersebut. Dengan menggabungkan keunggulan Ishikawa dan HACCP, IRF diharapkan mampu memberikan analisis risiko yang lebih komprehensif, mulai dari identifikasi penyebab hingga pengendalian risiko. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena mendukung pengembalian keputusan yang lebih sistematis serta sejalan dengan prinsip penjagaan kualitas modern, yaitu pencegahan dan continuous improvement. Nah, sekarang kita masuk ke journal review, membahas material and method. Nah, jurnal yang kita bahas ini diterbitkan di Sustainability 2025 yang judulnya tentang Integrated Risk Framework atau IRF, sebuah metodologi baru yang menggabungkan dua alat, yaitu HACCP yang diperkuat dan diagram Ishikawa berbasis 5M. Jadi, IRF ini punya 5 langkah utama. Pertama, buat technological flowchart dulu, baru buat visualisasi proses. Kedua, analisis risiko.
Dan ini tuh lebih luas dari HACCP biasa, karena nggak cuma risiko fisik, kimia, biologi, tapi juga tambah risiko alergen, fraud, halal atau kosher, RASFF, GMO, radioaktivitas, dan lain-lain. Yang ketiga, ini yang jadi pembeda utama IRF, identifikasi penyebab risiko pakai Ishikawa 5M, Man, Machine, Material, Method, Environment, plus teknik 5Ws. Keempat, evaluasi tiap risiko ini berdasarkan severity dan frekuensi, lalu hitung impact dan risk class. Kelima, susun control plan yang berisi tindakan preventif dan korektif. Jadi singkatnya, IRF ini lebih komprehensif, lebih kuantitatif, dan lebih adaptif dibanding HACCP konvensional dan bisa diterapkan di industri apapun, nggak cuma pangan aja. Baik, selanjutnya Application of the Integrated Risk Framework atau IRF, metodologi pada case study. Nah, pada bagian ini dijelaskan bagaimana metode IRF diterapkan secara nyata pada proses produksi air minum dalam kemasan, khususnya air mata air. Nah, secara umum studi kasus ini menunjukkan bahwa proses produksi air minum memiliki banyak potensi risiko di setiap tahap, mulai dari pengambilan air, penyaringan, hingga pembotolan. Risiko tersebut bisa berasal dari faktor alam maupun kesalahan manusia. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengendalikan resiko secara menyeluruh. Dalam penerapannya, metode IRF ini menggabungkan pendekatan HACCP yang fokus pada titik kendali kritis dengan diagram Ishikawa yang fokus pada analisis penyebab masalah. Proses produksi dianalisis secara bertahap, lalu setiap tahap diidentifikasi potensi resikonya, baik resiko dasar maupun resiko tambahan seperti alergen, kontaminasi, hingga kecurangan. Setelah itu, penyebab dari setiap resiko dianalisis menggunakan pendekatan 5M, manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan, sehingga akar masalah bisa diketahui dengan lebih jelas. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menilai tingkat resiko berdasarkan seberapa sering kemungkinan terjadi dan seberapa besar dampaknya. Dari sini ditentukan tindakan pengendalian yang tepat, mulai dari pencegahan, monitoring, sampai tindakan korektif jika terjadi masalah. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya bereaksi saat masalah muncul, tetapi sudah siap mengantisipasinya sejak awal. Bagian journal review, pada bagian discussion, bagian diskusi ini dalam penelitian menjelaskan bahwa Integrated Risk Framework atau IRF ini merupakan pengembangan dari sistem HACCP yang telah ada sebelumnya. Jadi IRF ini tidak hanya mencakup risiko tradisional dalam seperti risiko fisik, kimia maupun biologis, tapi juga memperluas cakupannya terhadap risiko modern seperti alergen, penipuan pangan, dan juga radioaktivitas serta penyakit zoonosis. Selain itu, IRF ini mengintegrasikan diagram Ishikawa sebagai alat untuk melakukan analisis akar penyebab, sehingga memungkinkan identifikasi sumber masalah secara lebih mendalam dan dibandingkan pendekatan HACCP konvensional. Jadi dalam penilaian risiko, IRF ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis dampak yang mempertimbangkan tingkat keparahan dan frekuensi kejadian. Jadi secara keseluruhan, IRF ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah akibat kegagalan produksi, dan juga mendukung sistem pangan yang lebih aman etis. Oke, next pada bagian limitations dalam dan juga future direction dari IRF ini. Meskipun IRF ini memiliki kerangka kerja yang komprehensif, masih terdapat beberapa langkah yang keterbatasan. Pertama, diagram Ishikawa ini digunakan masih bersifat kualitatif, sehingga ke depan perlu dikomunikasikan dengan metode kuantitatif seperti FMEA agar penilaian risiko ini lebih akurat. Dan juga kedua, diperlukan integrasi dan teknologi digital seperti sistem monitoring yang real time agar dapat mendeteksi risiko secara otomatis. Dan juga selain itu masih dibutuhkan pada panduan implementasi yang lebih rinci agar metode ini lebih mudah diterapkan sebagai industri. Penilaian ini juga terbatas pada industri air minum dan kemasan, sehingga perlu diuji dari sektor lain seperti farmasi, otomotif, energi, logistik. Jadi secara keseluruhan, IRF ini merupakan metode yang lebih dinamis dan adaptif dibandingkan HACCP serta memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, sekian dari kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.